أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim sayyidil mursalin imamil muttaqin wa qaidil mujahidin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah semuanya, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa jaga kita semuanya. Allah tetapkan iman dalam hati-hati kita. Allah berkenan menjaga kesehatan kita, dan kelak Allah takdirkan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan kita dikumpulkan bersama keluarga kita dan jamaah semuanya di dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di kesempatan hari ini kita akan mengkaji dalam kajian online kita, kajian singkat kita dengan judul jaminan masuk surga. Di sini saya akan menyajikan satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itmanuli sittan min anfusikum atman lakumul jannah." Jaminlah oleh kalian untukku, kata Rasulullah SAW, sittan, yaitu 6 perkara, min anfusikum, dari diri kalian, atman lakumul jannah, aku akan jamin bagi kalian untuk mendapatkan surga. Yang pertama yaitu usduku ida hadastum, jujurlah ketika kalian berbicara. Wa aufu ida wa'adtum, dan tunaikanlah atau penuhilah ketika kalian telah berjanji. Wa addu ida tumintum, dan penuhilah atau amanahlah ketika kamu diberi amanah. Wahfadu furujakum, dan jagalah kemaluan kalian. Wa guddu absarakum, dan tundukkanlah pandangan kalian. Wa kuffu aidiyakum, dan tahanlah tangan kalian. Jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu 6 perkara ini 6 yang sangat penting sekali. Yang pertama terkait dengan lisan, yaitu ucapan. Maka kita diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk jujur dalam berbicara. Karena apa? Karena jujur ini akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Dan orang kalau sudah biasa jujur dan dia menghiasi dirinya dengan kejujuran, niscaya Allah akan catat dia sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya, bahwa dusta akan mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan akan mengantarkan pelakunya kepada neraka. Dan orang kalau sudah biasa dusta dan bukan menghiasi lagi, berarti membiasakan dirinya dalam kedustaan, maka Allah akan catat dia sebagai pendusta. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini terkait dengan lisan, maka lisan ini harus senantiasa kita kendalikan. Jangan sampai karena nafsu, karena kenikmatan dunia, kemudian kita atau seseorang berani untuk berdusta. Contohnya terkait orang yang jualan, kadang-kadang dengan kalimat-kalimatnya, demi Allah loh, ini kulaknya saja belum dapat misalkan, padahal sebenarnya dia udah untung begitu. Nah, jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
ala kulli hal, yakinkan ketika kita berbicara, bicara yang kita keluarkan atau ucapan yang kita keluarkan dari lisan kita adalah ucapan yang benar. Karena kita yakin, kita beriman bahwa ada malaikat yang mencatat setiap ucapan kita. Yang kedua, wa'aufu idza wa'adtum. Ya, penuhilah ketika kalian berjanji. Ya, mungkin janji ini juga banyak ya, bisa saja kita janji pada Allah. Ya dulu mungkin ada orang yang sakit-sakitan. Ya dia berjanji, ya Allah nanti kalau saya sembuh saya akan lakukan ini dan itu. Nah, apalagi itu sudah terkait dengan nazar, ya maka harus ditunaikan. Ya, harus dipenuhi. Atau terkadang kita pun juga suka menjanjikan pada anak, ya untuk renang, untuk piknik, untuk dibelikan ini dan itu. Dan kalau memang benar kita berjanji pada anak-anak, ya kita pun juga harus menunaikannya, memenuhinya, ya sehingga kita pun akan dipercaya oleh orang, oleh anak, oleh keluarga sebagai orang yang memenuhi janji. Kemudian yang ketiga, wa'addu idza tumintum. Ya, terkait dengan amanah, ya kita juga harus menunaikannya. Ya, karena untuk menjaga amanah ini berat banget, ya kata Imam Al-Ghazali begitu. Jadi ketika beliau bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling berat gitu. Ada yang jawab batu, gunung, dan seterusnya. Tapi beliau nggak menyalahkan sih. Iya, gunung, batu, dan lainnya berat. Tapi yang paling berat untuk manusia sebenarnya adalah amanah. Ya, untuk menjaga amanah, apakah dari Allah, apakah dari Rasul, ataukah dari orang tua, atau dari teman kita gitu. Kadang-kadang kan ada orang cerita sama kita nih, ya, Mbak aku mau cerita, tolong dan ceritain siapa-siapa ya gitu, dan disampaikan siapa-siapa ya begitu. Ya kemudian ya ada apa toh, begini bla 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 disampaikan. Ya, nggak tahu kita ini kadang-kadang sadar atau nggak sadar ngomong ke orang lain. Tak ceritakan tentang dia tapi jangan bilang siapa-siapa ya Mbak ya, jangan bilang siapa-siapa ya Mas ya. Nah begitu yang terjadi pada diri manusia. Maka jaga amanah, ya, jaga amanah. Jamaah semua insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wahfadu furujakum. Kemudian kita juga diminta untuk menjaga kehormatan kita, ya, menjaga kemaluan kita supaya tidak melanggar aturan syariat Allah Ta'ala. Wa guddu absarakum, ya kemudian Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kita untuk menjaga, untuk menundukkan pandangan mata kita. Artinya janganlah mata ini digunakan kecuali untuk yang baik-baik saja. Jangan digunakan kecuali kita yakin bahwa itu adalah manfaat. Bahkan Nabi SAW pernah itu melarang iyyakum bal julusa bituruqat. Hindarilah dan hati-hatilah kalian untuk duduk-duduk di pinggir jalan gitu. Jadi nggak boleh ya ngobrol di pinggir jalan, di cakro ya, di bu ya dan seterusnya. Kemudian ada sahabat yang menjawab, ya Rasulullah, nggak mungkin kami nggak duduk sama sekali di pinggir jalan gitu. Maksudnya karena kami ini ada urusan di pinggir jalan seperti jualan ya, tambal ban kan mungkin kalau zaman sekarang ya, sehingga nggak bisa kami kalau jauh dari jalan gitu. Nabi kemudian mengatakan kalau memang kamu harus berada di pinggir jalan, maka berikanlah hak-haknya jalan. Apa itu diantaranya? Godul basor, tundukkan pandangan. Ya, karena pandangan ini kadang-kadang mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati, mempengaruhi ucapan gitu. Misalkan mandang ada orang yang istrinya satu, maksudnya memandang ada suami istri yang suaminya pendek gitu, istrinya tinggi, kadang-kadang kemudian menjadi bahan pemikiran ya hati dan diucapkan. Akhirnya dia mencerca atau pokoknya berucap deh ya gitu. Ada orang ganti motor, dia juga kemudian menyampaikan hal-hal yang tidak benar, sehingga mata ini sangat berpengaruh banget ya terhadap pikiran, hati dan ucapan. Nah untuk itu gunakan untuk yang manfaat. Yang terakhir terkait dengan tangan ya, maka kita diminta oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjaga tangan ini jangan sampai kita gerakkan untuk kedoliman, korupsi, kedoliman ya, menyakiti orang ya, kedoliman ya, memfitnah ya, dengan mengetik ini kan juga wakufu aidiakum, maksudnya
ngetik gibah, yang ngetik fitnah, yang nge-share yang nggak jelas juga ya. Ya, ini juga hati-hati. Maka kufu adiyakum ini berarti sangat kalau kita lihat di zaman sekarang ini sangat nyambung banget begitu. Bukan sekedar ngaplok orang, bukan sekedar ngambil barang orang, tapi sekarang sudah lisan ini terkadang diwakili dengan tulisan. Tulisan ini digerakkan oleh jari-jari kita ini. Maka jaga, kata Nabi SAW, tangan-tangan kalian. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain dari penjelasan tadi, juga perlu kita tambahkan ya sebagai penguat bahwa satu, setiap anggota tubuh kita punya tanggung jawab masing-masing, dan tanggung jawab itu harus kita lakukan dengan baik ya. Bahwa lisan dia harus berkata dengan benar, jujur gitu. Dia juga harus memenuhi janji gitu. Amanah juga begitu, apakah itu dengan ucapan ataupun dengan tindakan ya, tanggung jawabnya di situ. Kemudian kemaluan juga begitu ya, harus disalurkan pada hal-hal yang halal ya. Kemudian mata juga begitu ya, tanggung jawabnya harus digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Dan kemudian tangan juga harus begitu. Nah, poin yang kedua, bahwa di sini terjadi bukan terjadi ya. Di sini dalam hadis ini ada dua hal yang sangat bertentangan begitu. Maksudnya begini. Usduku idza hadastum berarti ini adalah sifat orang mukmin yang baik begitu. Kebalikannya begitu. Berbuat dusta adalah sifat munafik begitu. Nah, menunaikan amanah adalah sikap dan sifat orang mukmin, sedangkan tidak amanah atau khianat berarti sifat orang munafik begitu, dan seterusnya ya. Maka harus kita pahami dengan baik-baik. Dengan menjaga ini berarti kita menjaga iman, kita berusaha untuk menjadi mukmin yang sejati. Dan sedangkan ketika kita melanggar hadis ini atau berlaku sebaliknya, ya berarti juga menjadi khawatir ya akan mengikuti sifat orang-orang munafik. Itu. Kemudian yang ketiga, hadis ini berbicara tentang nilai etika dalam sosial masyarakat ya, kayak jujur ya, kemudian amanah ya, menjaga pandangan, kemaluan, tidak menyakiti orang. Ini kan berarti dalam muamalah sosial masyarakat ya, bahwa kita harus menjadi pribadi yang baik begitu ya, tidak boleh mengganggu orang lain ya, dan juga kita harus selalu menebarkan kemanfaatan untuk orang lain begitu. Jadi masya Allah Islam ini mengatur hal itu semuanya. Yang keempat bahwa kalau kita lihat jujur ya, amanah, menepati janji dan seterusnya, ini adalah kesolihan pribadi, yang artinya kesolihan pribadi itu akan berakibat juga pada kesolihan bermasyarakat. Artinya bahwa kalau hati kita baik ya, pribadi kita baik, insya Allah kita pun juga akan baik bermuamalah kepada yang lain. Kalau ternyata kita muamalah dengan orang lain masih banyak keburukan-keburukan, kita cek lagi nih pribadi kita, ibadah kita, ruh kita. Jangan-jangan masih banyak kekurangan-kekurangan di dalamnya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, jamaah, bahwasanya untuk menjaga ini semuanya nggak gampang. Untuk itu kita harus mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kemudahan dalam menjaga 6 hal ini. Dan ketika kita bisa menjaganya, insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan surga sebagaimana yang telah dijaminkan oleh Rasulullah SAW. Jaminlah kalian untukku 6 perkara ini, maka aku akan jamin kalian untuk mendapatkan surga. Semoga yang mengikuti kajian ini dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'waya anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.